ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang barokah ini dalam akan menyampaikan babagan rezeki. Inggih menika wonten kitab Ta'limul Muta'alim disampaikan rezeki kalau wau tidak semata-mata hasil kerja keras kita, tetapi rezeki kalau wau yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Rezeki tidak hanya berupa uang yang kita terima atau berupa barang yang kita terima. Rezeki kalau wau bisa berupa kesehatan. Panjenengan diparingi kesehatan, itu adalah merupakan rezeki yang tiada nilai harganya. Wonten tiyang sugih tapi menawi mboten sehat. Kadang orang kaya diuji oleh Allah dengan penyakit, hartanya kadang-kadang tidak cukup untuk berobat. Nah, ketika kita sehat, itu adalah merupakan rezeki yang tiada besarnya nilainya. Oleh karena itu perlu kita syukuri daripada kesehatan itu. Keluarga kita tentrem, anak-anak kita menjadi anak soleh dan solehah, itu juga rezeki yang tiada nilainya, harus kita syukuri. Kemudian kita ditakdirkan oleh Allah menjadi orang Islam yang ahli sujud, ahli ibadah kepada Allah, itu adalah merupakan suatu rezeki, kenikmatan yang tiada nilainya besarnya. Oleh karena itu, selama kita beribadah umpamanya, kok kita ditakdirkan oleh Allah hanya sedikit hartanya, kita nggak boleh, bahasa Jawa pun gitu menika ngersulo. Yang ditakdirkan wis kerja, wis berusaha, kok tetep awake dhewe umpamine niku mboten kathah barange, mboten kathah bondone, tetep diridhoi oleh Allah, maka Gusti Allah kalau wau menawi tiyang kalau wau kok ridho, maka ing akhirat mangke badhe mlebet wonten surga lebih awal daripada orang yang kaya. Ini dawuh Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dadosipun rezeki kalau wau boten hanya dinilai dari materi berupa uang, harta, tetapi rezeki kalau wau dari berbagai macam. Kemudian yang mendatangkan rezeki itu juga tidak hanya hasil kita bekerja, tetapi rezeki kalau wau bisa dari istri kita. Istri juga mendatangkan rezeki. Bahkan wonten dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sapa sing pengen dilancarkan rezeki moko senengno istrimu. Nah, karena napa? Itu juga bisa mendatangkan rezeki. Anak juga bisa mendatangkan rezeki. Istighfar juga bisa mendatangkan rezeki. Nah, wonten kitab Ta'limul Muta'alim didhawuhaken yang melancarkan rezeki dan yang membuat surutnya rezeki kalau wau diantaranya nggih menika yang pertama, diantara yang menyebabkan fakir kemiskinan wonten mriki kitab Ta'limul Muta'alim dijelaskan, yaitu tidur dengan telanjang. Niki kitab boten kula sing dawuh. Dadose boten pareng tidur dengan telanjang, kencing dengan telanjang, makan di saat junub boten pareng, saat junub boten pareng makan utawa minum. Kemudian bersantai ketika junub, bahkan itu dianjurkan untuk menutupi auratnya. Kemudian membiarkan makanan yang jatuh, kalau ada makanan yang jatuh cepat diambil. Membakar kulit bawang, ini menyebabkan kefakiran. Menyapu rumah dengan kain, jadi menyapu rumah dengan kain juga boten pareng. Menyapu rumah ketika malam hari, itu juga boten pareng. Mengabaikan sampah di dalam rumah, itu juga menyebabkan kefakiran.
Kemudian berjalan di depan orang tua, itu juga menyebabkan kefakiran. Memanggil orang tua dengan namanya, atosipun boten krama inggil. Pramila menika memanggil orang, sapaan orang, panggilah orang itu yang disenangi. Umpamanya namanya Latif, boten parang dipanggil Dul, tetapi panggillah orang itu sapaan, sebutan, panggilan yang disenangi. Bahkan anak orang muda kepada orang tua juga dianjurkan, kalau orang Jawa nggih, bapak napa pripun ingkang sampun menjadi tata krama tiyang Jawa. Hadirin wal hadirat, salat subuh masjid At-Taqwa ingkang kula hormati. Kemudian yang menyebabkan kefakiran, membersihkan gigi dengan benda kasar, membasuh tangan dengan lumpur, tanah atau debu, duduk di ambang pintu mboten pareng. Tiyang rumiyin niku pamane cah wedok kok lungguh ning tengah pintu, engko ora oleh ndek bojo sing nasib kok balik. Bersandar pada salah satu bingkai pintu ning mboten pareng, istilahnya duduk atau bersandar di pintu. Berwudu di tengah istirahat, artinya berwudu di tempat orang yang istirahat, itu mboten pareng. Menjahit baju yang masih dipakai sambil berpakaian menjahit, menyeka wajah dengan baju, membiarkan sarang laba-laba di rumah sudah dibersihkan, mengabaikan sholat, itu juga menyebabkan kefakiran. Wis jame sholat kok direndi-rendi. Kemudian cepat-cepat keluar dari masjid setelah sholat subuh, nah ini juga menyebabkan kefakiran. Berarti disuwun bertahan rumiyin, wirid, dzikir. Pagi-pagi pergi ke pasar. Nah ini tapi ini maksudnya apa? Pagi-pagi ke pasar berarti bukan langsung parang ke pasar, tapi dianjurkan sholat subuh rumiyin. Dan memperlambat pulang dari pasar, atau sipun bukan parang suwe-suwe wonten pasar. Membeli potongan-potongan roti dari fakir yang mengemis, itu juga menyebabkan kefakiran. Mendoakan jelek kepada anak, tidak menutupi bejana, dan mematikan lampu dengan meniup, artinya fu ditiup mboten bareng. Lajeng wonten kitab Tamil Muntalim didhawuhaken, begitu juga yang menulis dengan pena yang rusak, menyisir dengan sisir yang rusak, tidak mendoakan baik untuk orang tua, berserban dengan duduk mboten bareng, bercelana sambil berdiri, pelit, kikir, berlebih-lebihan atau boros, malas, menunda-nunda dan menyepelekan masalah, semuanya dapat menyebabkan kefakiran. Nabi Muhammad SAW bersabda, ingkang maksudipun datangnya rezeki dengan bersedekah. Ini sebalikpun yang mendatangkan rezeki inggih menika dengan jalan sedekah. Nah sing wonten inggil kala wau penyebab daripada kefakiran serta rezeki. Pramila menika yang mendatangkan rezeki inggih menika dianjurkan untuk bersedekah. Apa malih ngisi ingkang sampun disalap napa kumpulungan kecil wonten ngajeng kita piyambak disisihkan, insyaallah kalau wau badhe menarik rezeki untuk pembangunan masjid, untuk lain-lain. Bangun di waktu pagi dapat mendatangkan segala kemudahan dan dapat menambah nikmat. Pramila menika tangi ingkang peteng napa malih sadurunge salat subuh, mandi rumiyin, salat 2 rakaat sebelum salat subuh. Jadosipun bangun di waktu pagi dapat mendatangkan segala kemudahan, dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala dan dapat menambah nikmat terutama rezeki. Jangan sampai tangine awan-awan. Pramila menika nak turu nggih sampun bengi-bengi. Napa malih kok umpamane kok puri asri duweni setiap subuh kebek jamaah, insyaallah barokah rezeki badhe digampangno kalih Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga berwajah ramah. Apa malih tiyang bakul kedahe napa? Kedahe ramah, wajahe berseri-seri. Wong tiyang bakul kok mukane cemberut, sinis, tiyang niku mendatangkan tiyang boten purun beli wonten tiyang wajah ingkang cemberut. Pramila wajah ramah saged mendatangkan rezeki.
dan berkata-kata baik akan menambah banyak rezeki. Tutur katanya santun kados panjenengan nek kula itu mboten Kalimantan mboten patos saged lembut pramila kula nggih belajar kali panjenengan. Menurut Al Hasan bin Ali radhiyallahu an, menyapu lantai dan mencuci wadah yang mudah mendatangkan rezeki, artinya resik, omah ya resik, dalane ya resik. Pramila menika dalem kadang-kadang sering menyuruh dalan ya resik, omah ya resik, kalau wau saged mendatangkan rezeki. Pramila menika wonten anjuran menawi mlebet wonten WC. Kenapa dianjurkan berdoa? Allahumma ini a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is, karena tempat yang kotor itu banyak tempatnya setan. Pramila menika an-nadzafatu minal iman. Atur suwun sedaya kemawon kang musala menika tanpa disuruh bersih-bersih, Pak Ikhwan, Mas Buka dan sedaya kemawon niku juga akan mendatangkan rezeki. Sebab-sebab yang kuat dan luhur agar mudah mendapatkan rezeki adalah menegakkan sholat dengan penuh hormat. Nah, menegakkan sholat kalau nggih mendatangkan rezeki, khususnya dengan menyempurnakan yang rukun, wajib, sunnah dan disiplin moral atau adabnya. Demikian pula melaksanakan sholat duha sebagaimana yang telah kita ketahui. Dianjurkan pula membaca surah Al-Waqiah setelah sholat duha. Pada malam hari di saat orang tidur, supaya rezeki kita lancar, dianjurkan membaca surah Al-Mulk, surah Al-Muzammil, surah Al-Lail dan surah Al-Insyirah. Sebab lain yang dapat mempermudah mendatangkan rezeki adalah datang ke masjid sebelum azan. Nah, dianjurkan kalau bisa jangan sampai menunggu Pak Iwan atau Mas Fuad atau yang lainnya kodoko mati sholat. Nah, kadang-kadang kula termasuk barangkali alah wong cek adzan ae bahasa ngoten ditunggu malih alah cek sholawatan ae baru menawi kodoko mati sholat iqamah baru jerantal. Nah, pramila menika menawi saged subuh menawi saged kula termasuk ngomong kula piyambak sadurunge napa niku iqamah datang luwih awal ke masjid. Syukur-syukur donga yang waktu yang mustajabah diantaranya adalah antara azan kalih iqamah. Maos la haula wala quwata illa billah saakakai maos sholawat. Lajeng sebab lain yang mempermudah rezeki adalah datang ke masjid sebelum azan, selalu suci dalam hadas, sholat sunnah sebelum subuh, qobliyah subuki. Rakaat pertama alam nasrah, rakaat yang kedua adalah alam taro niku. Sholat witir di rumah, tidak memperbincangkan masalah dunia setelah sholat witir, tidak sering bergaul dengan wanita. Nah niki wong lanang mboten parang terlalu banyak bergaul kalau wanita, kecuali ketika perlu, kecuali ada perlunya. Tidak membual untuk agama dan dunianya. Hadirin wal hadirat yang kami hormati, juga diantaranya dianjurkan supaya dilancarkan rezekinya diantara bacaan-bacaan yang memudahkan mendapatkan rezeki, yaitu berdoa ketika memasuki waktu subuh hingga waktu sholat, yaitu membaca Subhanallahal azim, Subhanallah wa bihamdihi, astagfirullah wa atubu ilaih. Itu doane supaya memperlancar rezeki. Ugi membaca la ilaha illallah al malikul hakul mubin kullu yaumin sobakan wa masaan bi annahu marah. Yaitu maca la ilaha illallah al malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dul amin. Kemudian alhamdulillahi wa subhanallah la ilaha illallah ping 3 kali dan amalan-amalan yang lainnya. Makaten amalan-amalan yang membuat kefakiran dan amalan-amalan yang memudahkan rezeki, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada guna dan manfaatnya, dan mudah-mudahan kita semuanya dilancarkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan